Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 2 episode 16, di mana kali ini Dr. Murphy harus bekerja sebagai dokter ahli patologi dan Dr. Murphy merasa tidak nyaman dengan pekerjaan barunya. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Dr. Murphy yang sedang siap-siap masuk kerja sebagai residen ahli patologi. Lea mencoba menghibur Dr. Murphy dengan membuat kue karena Lea mengetahui jika Dr. Murphy tidak senang dengan pekerjaan barunya. Namun Dr. Murphy sama sekali tidak mau membahas tentang pekerjaan barunya dan langsung meninggalkan Lea. Dr. Murphy pun tiba di rumah sakit dan langsung ke ruang lab karena ruang lab kini adalah ruang kerja dari Dr. Murphy. Dr. Murphy langsung disambut oleh Dr. Charlie yang juga dokter residen patologi di rumah sakit itu. Jika yang mengikuti alur film ini dari season 1 pasti tidak asing dengan wajah Dr. Charlie. Dr. Charlie terlihat sangat ramah dengan Dr. Murphy dan Dr. Charlie langsung memperkenalkan alat-alat yang ada di ruang lab. Dr. Charlie juga menjelaskan semua pekerjaan yang dilakukan oleh dokter ahli patologi dan meminta Dr. Murphy mencoba alat-alat yang ada di ruang lab. Di sisi lain, kita diperlihatkan Dr. Melendez, Dr. Resnick, dan Dr. Brown sedang menangani seorang pasien yang bernama Clarence. Clarence adalah seorang pastor yang sangat taat pada agamanya. Dr. Melendez menjelaskan jika Clarence menderita tumor dan tumor itu mendorong tulang belakang dari Clarence, sehingga Clarence selalu merasakan sakit pada tulang belakangnya. Karena tulang belakang dari Clarence sudah bengkok akibat terdorong oleh tumor, maka tulang belakang dari Clarence harus diluruskan kembali sehingga tidak ada rasa sakit. Setelah tulang belakang diluruskan, maka baru dilakukan pengangkatan pada tumor Clarence. Namun anehnya Clarence tidak mau rasa sakitnya hilang dan ingin tumornya langsung diangkat tanpa tulang belakangnya diluruskan. Dr. Melendez menjelaskan jika pengangkatan tumor tanpa meluruskan tulang belakangnya terlebih dahulu, maka pengoperasian akan sangat sulit. Akan tetapi Clarence terus memohon agar rasa sakitnya dibiarkan saja karena menurutnya rasa sakit itu adalah hukuman dari Tuhan karena dirinya pernah membunuh seseorang. Mendengar hal itu tentu para dokter kaget dan menyetujui untuk melakukan pengangkatan tumor tanpa meluruskan tulang belakang. Operasi pengangkatan tumor tanpa meluruskan tulang belakang pun dimulai. Namun operasi itu sangat sulit karena tumor tertutup oleh tulang belakang yang bengkok. Saat mereka sedang berusaha mengangkat tumor, tiba-tiba saja kondisi dari Clarence kritis akibat shock pada tulang belakangnya sehingga operasi harus dihentikan. Lalu kita diperlihatkan Clarence yang telah sadarkan diri dan kini tidak merasakan kesakitan pada tulang punggungnya. Clarence sangat marah karena hilangnya rasa sakit pada dirinya. Namun Dr. Brown berusaha menjelaskan jika operasi dibatalkan karena terjadi komplikasi dan hampir merenggut nyawa Clarence. Rasa sakit dari Clarence hilang karena obat bius. Setelah efek obat bius hilang, maka rasa sakitnya akan kembali lagi dan mungkin akan lebih parah. Dr. Brown pun menjelaskan bahwa kini jalan satu-satunya adalah meluruskan tulang belakang dan mengangkat tumornya. Namun Clarence tetap tidak mau dan meminta para dokter mencoba lagi melakukan pengangkatan tumor tanpa meluruskan tulang belakang. Dr. Brown awalnya menolak hal itu, namun karena Clarence terus memohon, akhirnya Dr. Brown menyetujuinya. Operasi pengangkatan tumor tanpa meluruskan tulang pun kembali dilakukan. Kali ini operasi berjalan dengan sangat lancar. Namun saat tumor diangkat, Dr. Melendez menyadari jika tumor pada Clarence mengecil karena berbeda dari ukuran hasil CTI. Hasil CTI menunjukkan ukuran tumor adalah 8 cm, sedangkan kini 4,5 cm. Mereka tentu sangat bingung dengan hal itu karena tidak mungkin tumor mengecil dengan sendirinya. Setelah selesai melakukan operasi, para dokter melakukan diskusi kenapa tumor dari Clarence menyusut dengan sendirinya. Dr. Brown berusaha mencari penyebabnya namun tetap menemukan jalan buntu. Sedangkan Dr. Resnick mempercayai semua itu adalah keajaiban Tuhan karena mereka tidak menemukan alasan yang logis. Dr. Melendez akhirnya memutuskan agar tetap mencari penyebabnya sambil melakukan perawatan setelah operasi kepada Clarence. Dr. Resnick dan Dr. Brown pun menemui Clarence dan menjelaskan jika operasinya berjalan dengan sangat lancar sehingga tidak ada lagi tumor dalam tubuh Clarence. Dr. Resnick juga menjelaskan jika kanker dari Clarence menyusut dan terlihat akan hilang dengan sendirinya. Para dokter telah melakukan beberapa pengujian dan para dokter tetap tidak menemukan penyebab tumor itu menyusut. Clarence dan istrinya menganggap hal itu adalah suatu mukjizat untuknya. Dr. Brown menjelaskan jika itu memang mukjizat, seharusnya Clarence mau dilakukan pelurusan tulang belakang karena mungkin Tuhan telah mengampuninya. Awalnya Clarence tidak mau melakukan pelurusan tulang belakang karena dirinya tetap menganggap rasa sakitnya adalah suatu hukuman baginya.
Dr. Brown menjelaskan jika yang dilakukan oleh Clarence hanya karena Clarence tidak dapat mengampuni diri sendiri, bukan karena Tuhan yang tidak mengampuni dirinya, apalagi menghukum Clarence. Karena sebenarnya banyak sekali orang yang menderita kanker, bahkan ada yang lebih parah. Dan yang menderita juga ada yang tua sampai anak-anak, bahkan ada yang penjahat dan juga pastor. Hal itu wajar terjadi dan bukanlah sebuah hukuman. Clarence pun akhirnya sadar dan mau melakukan pelurusan tulang belakang. Operasi pelurusan tulang belakang pun dilakukan dan berjalan dengan sangat lancar. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang pasien yang bernama Sadie dan ditemani oleh adiknya yang bernama Jess. Sadie menjelaskan jika dirinya melakukan pendakian pada sebuah gunung. Namun saat pendakian, Sadie merasakan mati rasa pada tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, Sadie juga merasakan sakit kepala setelah melakukan pendakian tersebut. Dr. Lim menjelaskan jika itu hal yang wajar setelah melakukan pendakian yang tinggi. Dr. Lim menyarankan agar Sadie minum yang banyak dan dapat pulang karena tidak ada masalah pada Sadie. Ternyata Sadie ke rumah sakit bukan hanya karena mati rasa dan pusing yang ia rasakan, tetapi juga karena Sadie merasakan kegelisahan dan ketakutan yang luar biasa saat hendak mendaki. Dr. Park tentu yang mendengar hal itu menyimpulkan jika Sadie hanya merasakan cemas berlebihan. Sadie bersikeras bahwa itu bukan cemas, tapi firasat bahwa dirinya akan mati. Namun anehnya Dr. Lim akhirnya memutuskan untuk melakukan CTI pada otak Sadie dan melakukan pemeriksaan lab. Dr. Park tentu sangat kaget dengan keputusan Dr. Lim, namun tetap menyetujuinya. Akhirnya Dr. Lim dan Dr. Park melakukan CTI pada Sadie. Saat melakukan CTI, Dr. Park merasa kurang setuju dengan Dr. Lim karena melakukan CTI pada Sadie yang jelas-jelas itu adalah perasaan cemas. Dr. Lim menjelaskan jika dirinya melakukan CTI pada Sadie hanya untuk membuktikan bahwa Sadie benar-benar sehat sehingga Sadie bersedia untuk pulang. Hal yang tak terduga terjadi karena hasil CTI menunjukkan jika otak Sadie mengidap meningioma. Meningioma adalah tumor ganas yang tumbuh di lapisan jaringan dan mengelilingi otak. Dr. Lim dan Dr. Park langsung menemui Sadie dan menjelaskan jika Sadie mengidap meningioma. Tumor ganas meningioma bersifat sangat agresif dan menyebar dengan sangat cepat sehingga mustahil untuk mengangkat semua tumor yang ada. Jalan satu-satunya adalah melakukan perawatan dan mengontrol tumor tersebut agar tak menyebar dengan cepat. Tentu mendengar hal itu, Sadie dan Jess sangat sedih karena lambat laun Sadie akan mati. Lalu Dr. Park ingin melakukan uji sampel Sadie untuk memastikan apakah Sadie akan mengalami kekejangan karena meningioma tersebut. Namun tentu Charlie merasa bingung dengan Dr. Park karena biasanya Dr. Park memberikan sampel pasien ke kurir dan selanjutnya kurir yang memberikan ke bagian lab. Tidak hanya itu, uji sampel kekejangan pada Sadie itu terlihat percuma karena belum ada gejala kejang-kejang dari Sadie. Dr. Park akhirnya mengakui jika dirinya hanya ingin menemui Dr. Murphy. Dr. Park menjelaskan jika Dr. Murphy harus berani berbicara kepada Dr. Han dan mengatakan bahwa Dr. Murphy tidak suka dengan pekerjaannya yang sekarang. Namun Dr. Murphy seperti menghindar membicarakan pekerjaannya dan memutuskan langsung meninggalkan Dr. Park. Setelah Dr. Park pergi, Dr. Murphy kembali lagi dan langsung melakukan uji sampel Sadie walaupun sebenarnya uji sampel Sadie itu tidak diperlukan oleh Dr. Park. Di sini seharusnya Dr. Murphy hanya mengeluarkan hasil lab tanpa menganalisa, karena Dr. Murphy sekarang adalah dokter ahli patologi. Namun setelah hasil labnya keluar, Dr. Murphy diam-diam menganalisa hasil lab dan menyadari jika diagnosa yang dilakukan Dr. Park dan Dr. Lim salah. Dr. Murphy menyadari jika eosinofil dari Sadie sangat kecil. Padahal Sadie mengalami kanker otak, harusnya tubuh akan memproduksi eosinofil lebih banyak. Eosinofil adalah sel darah putih yang berperan dalam sistem kekebalan dengan melawan parasit dan beberapa infeksi pada makhluk vertebrata. Dr. Murphy langsung ingin menemui Dr. Lim dan memberitahu apa yang telah ia ketahui. Dr. Charlie mencoba menahan Dr. Murphy karena tugas dari dokter ahli patologi hanya sebatas melakukan uji sampel dan memberikan hasil lab uji sampel tersebut kepada dokter ahli bedah. Dokter ahli bedah lah yang nantinya akan melakukan analisa pada hasil lab uji sampel. Dr. Murphy yang sangat ingin menemui Dr. Lim akhirnya mengabaikan perkataan Dr. Charlie dan langsung meninggalkan Dr. Charlie. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy menemui Dr. Lim di ruang CTI untuk memeriksa hasil CTI. Dr. Lim menjelaskan jika hasil CTI benar-benar menunjukkan jika Sadie mengidap meningioma. Namun Dr. Murphy menjelaskan jika tumor meningioma memang mengelilingi otak, namun seharusnya menempel sangat erat pada otak. Dr. Murphy ingin berbicara kepada Dr. Han dan meminta izin untuk berbicara kepada pasien untuk memastikan jika analisa dari Dr. Murphy benar. Dr. Lim yang mendengarnya tentu menolak hal itu, karena sebaiknya Dr. Murphy tidak usah berbicara dengan Dr. Han dan lebih baik menjauhi Dr. Han. Dr. Murphy yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy yang sangat kesal yang ditemani oleh Lea dan Dr. Glassman. Dr. Murphy menjelaskan kepada Dr. Glassman jika menurut Dr. Murphy diagnosa yang dilakukan Dr. Lim salah.
Namun, Dr. Marfi tidak bisa membuktikan diagnosis Dr. Lim salah jika dirinya tidak dapat informasi dari pasien karena Dr. Marfi tidak diizinkan berbicara dengan pasien. Dr. Marfi menjelaskan jika dirinya sangat ingin menyembuhkan orang bukan bekerja di ruangan lab. Dr. Marfi meminta agar Dr. Glassman mau membantunya agar dapat menjadi dokter ahli bedah lagi. Dr. Glassman menjelaskan jika dirinya tidak bisa membantu Dr. Marfi lagi karena dirinya bukanlah presiden rumah sakit lagi. Dr. Glassman meminta agar Dr. Marfi harus bisa berjuang untuk dirinya sendiri dan tunjukkan jika keputusan Dr. Han salah memindahkannya ke bagian dokter ahli patologi. Dr. Marfi yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Esok harinya Dr. Marfi diam-diam ke ruangan Sadie dan terlihat Sadie sedang tertidur. Dr. Marfi mengambil kesempatan itu untuk melihat isi tas dari Sadie. Saat Dr. Marfi sedang melihat isi tas dari Sadie, tiba-tiba saja Dr. Han muncul dan sangat kaget melihat kelakuan Dr. Marfi. Lalu kita diperlihatkan Dr. Marfi sedang berada di ruangan Dr. Han bersama dengan Dr. Han. Dr. Han terlihat sangat kasar kepada Dr. Marfi dan meminta agar Dr. Marfi tidak melakukan hal itu lagi. Jika Dr. Marfi melakukan hal itu lagi, maka Dr. Han tidak segan-segan untuk memecat Dr. Marfi. Dr. Marfi menjelaskan jika dirinya melihat isi tas Sadie untuk memastikan apakah Sadie memiliki obat penghilang asam lambung. Dr. Marfi juga menjelaskan jika Sadie kemungkinan makan sushi yang memiliki cacing di dalamnya. Akan tetapi cacing itu pasti mati jika terkena asam lambung. Namun karena Sadie meminum penghilang asam lambung sehingga cacing tetap hidup. Jadi kemungkinan Sadie mengidap sparganosis dengan cacing yang menyerupai meningioma. Sparganosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit cacing pita. Dr. Han sangat terkesima dengan penjelasan Dr. Marfi. Namun Dr. Han tetap harus melakukan biopsi terlebih dahulu untuk memastikannya. Dari hasil biopsi terlihat jika Sadie benar-benar mengidap sparganosis. Dr. Han pun meminta agar Dr. Marfi dan Dr. Lim untuk menemui Sadie. Dr. Han menjelaskan kepada Sadie bahwa diagnosa awal mereka salah. Sadie bukan mengalami meningioma melainkan ada cacing di kepala Sadie. Hal itu memang sangat menjijikan, namun bisa disembuhkan dengan cara pembedahan. Tidak seperti meningioma yang tidak bisa disembuhkan. Mendengar hal itu tentu Sadie dan Jess sangat senang. Dr. Han memuji Dr. Marfi di depan pasien, namun sebagai dokter ahli patologi yang menyadari diagnosa meningioma salah. Sadie sangat berterima kasih kepada Dr. Marfi. Dr. Marfi dan Dr. Han pun keluar dari ruangan Sadie. Dr. Han memuji sifat berani Dr. Marfi, namun tetap Dr. Han meminta agar Dr. Marfi tidak melakukan kontak lagi dengan para pasien, apalagi sampai memeriksa isi tas pasien. Dr. Marfi tiba-tiba mengatakan jika dirinya tidak mau menjadi dokter ahli patologi dan meminta agar dirinya dipindahkan lagi menjadi dokter ahli bedah. Dr. Han, you need to make me a surgical resident again. Dr. Han menjelaskan jika keputusannya menjadikan Dr. Marfi menjadi ahli patologi sangat tepat, karena terbukti Dr. Marfi bisa mendiagnosa hanya dari hasil lab eosinophil. Dr. Han menjelaskan jika kelemahan komunikasi Dr. Marfi jadi tidak terlihat, dan itu bagus untuk Dr. Marfi karena akan membuat Dr. Marfi menjadi dokter ahli patologi yang sangat hebat dan luar biasa. Dr. Han pun meninggalkan Dr. Marfi. Dr. Lim yang melihat kejadian itu langsung menemui Dr. Han dan menjelaskan jika Dr. Marfi adalah dokter ahli bedah yang sangat hebat. Dr. Han membantah hal itu karena Dr. Marfi tidak akan bisa menjadi dokter ahli bedah yang hebat. Dr. Marfi terlihat hebat karena masih ada yang mengawasinya seperti Dr. Melendez dan Dr. Lim. Namun saat Dr. Marfi menjadi pemimpin dan harus memimpin ruang operasi serta mengawasi dokter residen-residen baru, tentu hal itu sangat berbahaya. Apalagi saat Dr. Marfi emosinya tidak terkendalikan saat seperti wabah virus terjadi. Dr. Lim hanya bisa terdiam mendengar hal itu, dan Dr. Han langsung meninggalkan Dr. Lim. Ternyata Dr. Brown juga menemui Dr. Han dan meminta agar Dr. Marfi dikembalikan menjadi dokter ahli bedah. Dr. Brown bahkan mencatat semua diagnosa Dr. Marfi yang sangat brilian, bahkan tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Dr. Han menjelaskan jika Dr. Marfi memiliki kekurangan komunikasi dan pekerjaan paling bagus untuk Dr. Marfi adalah dokter ahli patologi. Hanya dua pilihan untuk Dr. Marfi bekerja di rumah sakit itu, tapi jadi dokter ahli patologi atau keluar dari rumah sakit tersebut. Dr. Brown yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan memutuskan meninggalkan Dr. Han. Di sini dapat terlihat jika keputusan Dr. Han sangat bulat, dan tak ada satupun yang bisa membuat Dr. Han menarik kembali keputusannya. Di akhir film kita diperlihatkan Dr. Marfi yang hanya bisa melihat Dr. Lim dan Dr. Pan melakukan pembedahan pada Sadie. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!